Tadi masuk punya satu sama emosional. Mas Bojo siap-siap dioper ya, ini biasanya kalau udah nonton ini ngoper nih. Mungkin karena agak sedikit sensitif ya, jadi masuk-masuk tuh kayak punya energinya tuh gitu. Terus sama aku di hari ini melihat detil-detil yang mungkin selama ini berapa kali nonton tuh yang itu belum lihat ya, yang ini aku perhatiin detil bajunya Sheila, aku perhatiin pokoknya yang semua yang detil-detil banget deh gitu. Jadi punya satu apa ya, kecintaan baru terhadap film ini, apa ya rasa yang baru lagi gitu, something new lagi hari ini. Dan aku juga terima kasih kepada Yandi atas kepercayaannya. Satu hal, Yandi adalah orang yang pertama kali percaya saya untuk ngajakin main film lagi setelah tahun 2005, kemudian 2019 itu adalah Yandi. Jadi Yandi punya tempat yang spesial sekali di hati saya. Itu Yandi. Dan kali ini juga Yandi memberikan kesempatan saya untuk syuting di Indonesia. Ada dengkinya ya. Itu dikasih tisu. Sayang, terima kasih sayang. Kemana aja sayang? Jadi buyut. Silakan mungkin lanjut Bapak. Iya. Mungkin sependapat dengan saya bahwa nonton film ini kayaknya nggak bisa habis kekaguman kita. Mungkin sependapat ya. Semua elemen itu luar biasa. Sepengalaman saya, mungkin hampir 100 saya mainin film. Mungkin. Saya bilang mungkin hampir 100 saya memainkan film nasional. Ini mungkin yang paling saya kagumi, walaupun saya sedikit tapi saya kagum sama film ini. Gak tahu kenapa, mungkin nggak perlu dijawab ya. Semua udah terjawab kok dengan 3 jutanya. Dramanya cinta, drama yang luar biasa, nggak bisa habis. Drama cinta itu luar biasa. 2 aktor kita yang luar biasa. Salah satu kekaguman saya sama 2 aktor ini, nggak bisa habis. Sheila mainnya bagus banget, detail, emosional, cerdas, cantik, senyum. Yang nggak kuat tuh senyum miringnya ketika awal-awal mereka ketemuan itu. Gila, ada senyum tipis miring, gimana setnya itu kepiawaian keaktoran yang saya bikin nggak instan ya. Kedalaman dari dia mencoba untuk ketawa. Ini serius. Kan saya bilang sama Yandi, kalau nggak salah saya WhatsApp ya kamu ya. Saya bilang aktor yang satu yang luar biasa. Di mata saya ini cikal bakal aktor kita ke depan yang luar biasa. Ya, legasinya nanti setelah itu Sheila. Iya. Dion udah berapa kali main sama saya, dia punya potensi yang luar biasa, dia punya kekuatan yang luar biasa. Dan mungkin sebenarnya duo aktor ini mereka kerjasamanya lengket banget ya, kayak nggak aktor gitu, kayak kejadian beneran gitu loh. Walaupun dua-duanya udah punya suami dan istri. Saya nggak kemana-mana lagi. Gue juga ketawa. Ya pokoknya saya happy banget dengan munculnya satu karya Yandi. Mita juga luar biasa. Produser saya pikir
kayak kecil tapi gede gitu loh. Karena mereka tuh kerjanya itu sangat persiapan yang sangat matang. Sepengetahuan saya bertahun-tahun sebelumnya mereka sudah kulik ini. Dan alhasil nggak perlu rame-rame orang syuting, tapi semua potensi produksi itu kerja gitu loh. Saya ingat dari produksi beberapa film saya sebelumnya, gede kerja apa orang manusia itu gede banget dan banyak hampir ratusan, tapi kerja itu cuma 25 orang. Nah ini kebalikannya, luar biasa ya nih. Kita juga luar biasa. Kita di sini. Tadi di situ. Oh, iya. Imajinasi saya tadi dia di situ. Bayangkan saya aktor main dengan imajinasi. Saya juga di situ. Ini fisiknya doang, tapi imajinasi saya di situ. Lu balik sana dulu. Nggak, ini aktor. Ini namanya aktor ngeles. Oh, benar. Ya itu aja dari saya. Semoga kalian happy dengan film ini. Mudah-mudahan nanti setelah sore ini ada lanjutannya dari Yandi. Mungkin judulnya Sunset kali ya. Sunset itu luar biasa. Mungkin Sunset judulnya. Harapan saya gitu aja. Yandi sukses sekali lagi. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita dengar dari Nita kali ini tadi ngobrol-ngobrol udah semua gimana pengalamannya, perasaannya nonton sore untuk terakhir kalinya di bioskop. Emang udah semua ya? Iya. Belum, tadi aku udah bilang belum. Rasanya tadi ke toilet sebentar. Apa sekarang? Selamat sore teman-teman semua. Perasaan menontonnya nangis melulu. Menikmati sekali lagi semua apa yang ada di layar dari menit pertama sampai credit title habis. Melihat bagaimana semua pemain memberikan hatinya, sangat terasa ada di dalam layar, dan bagaimana Yandi mencoba mendevelop ini dari awal sampai akhir. Saya merasa kerja keras dan hatinya ada semua di layar, dan merasa bersyukur lagi karena penonton juga merespon dengan sangat baik. Jadi terima kasih teman-teman semuanya. Bahkan terakhir kita ke Cinema Visit di Bali, kita ketemu sama penonton yang udah 17 kali menonton. Apa yang kita kerjain, cerita film itu PH-nya kecil banget teman-teman. Jadi sering banget, bahkan investor kami beberapa hari lalu nanya, Mita boleh kirim alamat kantornya, kami mau kirim sesuatu. Saya bingung jawabnya, karena kantor kami itu hanya aktif saat preps aja, sisanya kosong. Sampai Pak RT itu kalau kami datang ngomongnya gini, nah gitu dong, ada kegiatan di dalam kantor ini. UMKM. Se-UMKM itu, jadi kerjainnya sedikit banget. Terus bahkan kami juga masih cuci piring kami gitu, GoFood sendiri, apa tidak ada satpam, tidak ada OB gitu. Jadi kemudian di minggu kedua penayangan sampai viral di mana-mana tuh rasanya surreal banget. Apa yang kita kerjain di rumah ini, di rumah yang sangat kecil ini, kemudian dampaknya sampai besar sekali sih. Ini beyond dari ekspektasi kita, dan gratefulnya nggak habis-habis, rasa syukurnya nggak habis-habis gitu. Apa yang kami pertaruhkan dan perjuangkan, cinta kami semua ternyata nyampe. Jadi kayak, wah terima kasih banget gitu rasanya. Sebelum nanya-nanya teman-teman berbagi cerita juga, saya mau menceritakan sesuatu yang tidak pernah saya ceritakan di mana-mana sebelumnya. Eksklusif. Podcast. Eksklusif. Stand up. Enggak. Jangan pantun ya. Kalau nggak keberatan boleh nggak direkam? Terima Live. kasih. Live mute. Ya, selain filmnya juga jangan direkam ya. Ya, ini lagi live dari cerita film. Oh iya, jangan. Mute, oke. Maaf ya, Iya, maaf ya.
nggak tahu bener apa enggak ya, saya merasa teman-teman tuh sayang sekali sama filmnya dan apa yang kita lakukan gitu. Atmosfernya tuh kayak sayang gitu, kayak bukan pertunjukan filmnya keren kayak gitu, kayak berasa banget disayang gitu. Dan energi sebesar itu tuh rasanya bikin kita kaget, saya, Mita, dan saya gitu semuanya gitu, karena selama ngejalaninnya kayak banyak keraguan diri, kecil-kecilan, banyak pertanyaan, ini dipercaya penonton nggak sama investor gitu. Dan ketika tayang tuh ternyata ketika tirainya dibuka ada 3 jutaan lebih penonton, termasuk 500 teman-teman yang ada di ruangan ini sekarang. Itu terima kasih ya sudah percaya waktu kita memilih untuk bercerita hal-hal yang mungkin sulit dibayangkan ada, tapi ya kok teman-teman mau percaya dari hari pertama. Grateful kali, makasih teman-teman. Tepuk tangan buat teman-teman semua yang sudah percaya film. Nah itu, kalau itu yang kita rasakan, mungkin teman-teman ada yang mau bagi perasaannya juga. Sore. Weh, rame. Oke, waktu kita banyak, kita pikir ya. Sila milih satu dulu, siapa? Silakan sih. Nah. Aku kayaknya milih yang paling depan karena dia pakai kostum sore di kamera. Boleh berdiri, Mbak? Iya, kita kasih tepuk tangan dulu. Screening terakhir ya, Mas dan Mbak sekalian. Mau berterima kasih pada Ko Yandi dan juga Mbak Mita, Mbak Maya dan Om Matias, terutama cast-nya yaitu Kashila dan Kodian yang udah bikin aku kayak, aku tuh jarang banget attach sama film, tapi ketika nonton sore ini kayak lebih merasa hidup lagi gitu. Dan aku somehow tuh relate sama apa yang dirasain sore dan Jo secara bersamaan, dan benar-benar bikin terharu banget sih. Dan ya pokoknya berterima kasih udah bikin aku suka banget sama film sore, sampai datang kameranya, sampai nyari outfit inspirasinya. Ya pokoknya semoga Koyan bisa bikin film sebagus sore lagi dan selanjutnya. Terima kasih. Kasih. Berikutnya Dion, mungkin Dion, siapa ya? Mungkin gantian cowok kali ya. Mungkin Mas yang, nah ya boleh. Halo, selamat sore Mas Yandi dan rekan Mbak Mita, sorry agak gugup. Tapi ya selamat rekan sore. Terima kasih atas kesempatannya. Saya jujur juga nggak predik ini screen terakhir. Tadinya siap-siap semuanya pakai baju indigo atau navy untuk kesini. Tapi saya ini nonton yang keempat. Dua pertamanya itu untuk mengulang rasa, tapi dua yang terakhir ini rasa itu mungkin masih ada, tapi yang saya bersyukur nggak tahu intensi atau enggak, tapi Mas Yandi berfokus ke feeling dan meninggalkan teknis-teknis. Jadi kan kalau di film time loop kan kadang ada teknis-teknis detail yang kadang di flashback di akhir atau semacamnya. Nah, saya bersyukurnya Mas Yandi sengaja meninggalkan itu dan berfokus ke feeling, sehingga feelingnya itu bisa dirasakan berkali-kali. Tapi teknisnya itu bisa membuat kita, imajinasi kita liar, jadi banyak berteori dan apa. Jujur salah satu yang menarik, membuat saya tertarik itu dua hal itu, ditambah dengan DOP-nya yang bagus Mas Dimas, kemudian juga scoringnya ya dari komposer yang bagus Mas Hovel. Nggak banyak film yang lagu soundtracknya tuh ketika saya dengar lagi itu terngiangnya adalah scene-nya. Mungkin terakhir kalau yang saya itu Jomblo, kemudian kayak film Laskar Pelangi atau My Heart. Di luar dari itu film-film sekarang tuh jarang. Jadi di sisi lain mungkin Barasuara juga berterima kasih juga lagunya dipakai dan mereka jadi viral. Di sisi lain dengan lagunya dipakai, ketika saya mendengar lagu itu, yang terbayang di saya adalah scene-scene yang ada di film sore. Itu yang saya nggak tahu ini takdir atau apa, tapi somehow itu saling melengkapi. Terima kasih. Terima kasih Mas sudah nyeritain. Oh, by the way mau
Nggak mau ngasih tahu aja kalau layarnya masih ada kok. Masih ada, iya. Nobarnya terakhir tapi filmnya masih ada. Masih ada. Berapa terakhir 58 ya? Nah, 58. Jangan-jangan habis nobarnya layarnya naik lagi terus kita nobar lagi. Nah, ini udah masuk bargaining. Makanya begini, punya teman. Ya jadi sedikit info teman-teman, jadi kapan film turun dari layar bioskop itu tergantung jumlah okupansi per studionya. Jadi kalau film sore okupansinya rame, layarnya itu nambah lagi gitu. Tapi kalau makin kurang, cuma setengah, cuma 20%, layarnya makin dipangkas keesokan harinya sampai hilang selamanya. Maaf, kelebihan ya, sampai dia hilang gitu. Gede banget ya. Gitu kira-kira sistem penempatan layar di bioskop kesayangan kita. Ada lagi? Mas Mujus, silakan Mas, yang mana Mas? Mbak ini yang di depan. Soalnya ngacungnya kenceng banget. Merdeka. 17 Agustus. 17 Agustus. Selamat sore. Perkenalkan saya Dita, ini mungkin saya nggak sampai 17 kali tapi ini ke-5 kali saya nonton sore dan saya bener-bener kayak emang pengen nonton that part lagi dan saya sebenarnya pengen nanya gimana cara bisa milih lagu Bara Suara sebagai scoring, apakah mikirin oh ya ini lagu ini aja deh gitu atau udah ada scene-nya baru mikir oh ya ini kayaknya terbuang dalam waktunya Bara Suara deh yang cocok. Terus yang kedua, ini mau nazarnya foto-fotonya Kak Dion mau kapan nih Mas Exhibition? Ditunggu banget. Terima kasih. Pameran. Jarang-jarang orang didukung buat riak ya. Pamerkan ya. Pertanyaan kedua, Mita dulu mungkin. Iya dong. Iya, Nasaria. Terus. Oke, maaf. Kalau pameran udah ada di dalam rencana kita. Masih mencoba mencari waktu dan tempat yang tepat, teman-teman. Dan kayaknya mungkin doain kalau lancar. Dan semoga lancar. Amin. Mas, Ibu, investor, Bapak. Oh, sekalian minta saweran. Semoga lancar doain ya. Gimana nemu terbuang dalam waktu? Saya memang penunggang badai. Dengerin Bara Suara dari lama gitu. Anak saya waktu 3 tahun juga dengernya Bara Suara. Jadi kita pernah road trip ke Jogja, sepanjang jalan tuh dia dengar Guna Manusia. Berat. Dan ngelup ya? Ngelup? Dari Jakarta ke Jogja? Iya, 5 jam. Aku berguna sekali sebagai manusia dalam berjalan itu. Jadi ya udah begitu Bara Suara rilis lagu Terbuang Dalam Waktu, otomatis tahu gitu. Dan waktu dengar, pertama lihat judulnya kan, ada waktu-waktunya nih. Apa cocok ya, denger nangis. Karena rasanya cocok sekali. Udah kan, tapi kan harus minta persetujuan ibu kan, produser. Jadi suatu hari kita mau meeting tuh, berdua naik mobil sebelum turun parkiran. Kita sebelum kita turun meeting, ada lagu yang cocok buat endingnya. Oke. Gedein volumenya, di play kenceng banget. Nah sembari lagunya jalan tuh saya udah kali jelasin di part ini adegannya ini dan ini salaman. Iya semua. Jadi saya sambil narasin gitu. Persis reaksinya gitu dan sampai lagu habis kita berdua nangis-nangis di mobil gitu kayak bagus ya iya Min kita udah telat meeting aja kita meeting. Masuk meeting ketemu orang bengong ini nih muterin lagu di mobil gitu. So, begitu sih pengalamannya. Tapi waktu di editing Mas Hendra editor kita gitu begitu dia dapat stemnya instrumen yang dibuat oleh Mas Erwin Gutawa yang luar biasa itu dia expand lagi lebih detail lagi gitu pemecahannya gitu sampai menghasilkan. Jadi ini bentuk kolaborasi banyak orang sih sampai jadi kayak di layar gitu. Kira-kira begitu. Feeling of longing banget. Yes.
Benar. Thank you, Mbak. Ada lagi? Oke, Mbak Maya. Silakan Mbak. Yang berdiri di atas. Yang berdiri? Yang berdiri di atas, Yang tiba-tiba semua di atas berdiri. Yang mana, Mbak Maya? Yang Yang paling belakang. Ya. Oh, yang paling belakang. Oke, sambil tunggu mic-nya diangkat, teman-teman yang angkat tangan belum dipanggil, maaf dan tapi makasih juga ya. Nanti semoga semua kebagian. Kita masih punya 43 menit. Kalau di countdown sih 42 hari. Ya. Dan 2 menit. Oh, bukan nih. Oh, maaf. Menit. Oh, menit ya. Oke. Gak camping juga dia di center. Silakan Mas. Halo, saya Michael Brohead, nonton yang ke-6 kali. Oh, terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Jadi dan Dion, Sheila, Mbak Nisa, dan semuanya. Gua pengen nonton 6 kali, emang nyari experience-nya sih. Dan sama podcastnya Mas Yandi mungkin ya kalau diikutin juga nyambung tuh semua cerita-ceritanya tuh. Mengenai kehilangan, ketemu, terus ulang-ulang di otak. Somehow relate sama kehidupan. Dan itu sesuatu yang memang hilang atau dicari itu dalam hidup. Buat saya itu sesuatu yang ada harapan gitu bahwa di ujung tuh ada sinar yang terang. Dan sungguh ini menjadi suatu karya yang menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih ya. Sama-sama. Selanjutnya, gue jadi. Gue mau milih dong. Ya, ah? Gue mau milih. Silakan Mira. Di sini korban dendam sore Discord mana? Jadi fun fact-nya adalah Discord tuh ada dari hari pertama tayang. Salah satu pasukan yang paling berisik mempromosikan sore. Jadi saya juga mau memberi kesempatan kepada teman-teman ada di grup. Tadi siapa? Ya, mbaknya. Nama grupnya Gendam. Korban Gendam. Terima kasih ya. Saya akhirnya bisa ketemu in person karena biasanya cuma lihat nama-namanya aja dan komentarnya kayak. Kalau jadi judul film, Pak Yoram lebih suka itu tadi. Korban Gendam. Bagus ini. Filmnya pasti laku ini. Komersil. Sore Ribor. Terasa horor. Silakan. Tadi siapa ya mbaknya? Mbak itu mic-nya datang dari sebelah. Ya. Selamat sore Mas Yandi, Mbak Mita, Mas Dion, Kak Sela, Mbak Maya, dan Pak Matias. Oh gitu kan. Oke, perkenalkan aku Tika dan kebetulan berada di dalam grup Discord Korban Gendam sore. Oke, ini yang kelima kalinya aku nonton sore. Dan FYI 2 diantaranya aku bareng sama satu teman saya. Ya. Oke, film ini tuh sebenarnya apa ya? Bisa bilang, aku tuh ngerasa punya beragam macam experience dari yang ketawa, lucu, sampai nangis. Aku berkali-kali nangis di beberapa scene yang berbeda di setiap aku nonton. Nah, dan aku tuh sangat-sangat penasaran banget gimana sih Mas Yandi mentranslate skrip-skrip yang ada di dalam film tuh menjadi sebuah scene. Pertanyaan terpentingnya adalah kapan sih kita bisa ngelihat skripnya dari film sore? Karena aku penasaran banget, sejujurnya karena aku suka banget baca skrip, terutama dari film-film yang dirilis film-film yang masuk Oscar tuh aku suka banget baca gitu sih. Itu sih. Aman di Zoom. Coba pertanyaan kedua dulu, Mita, kapan adakah rencana Ada rencana merilis skrip, tapi rasanya bukan karena sore lagi rame mumpung biar jadi satu
tembakan lagi, tidak ke situ arahnya. Tapi mungkin cerita film punya aim untuk generasi muda yang mau belajar atau apa, mungkin kami akan merilis satu set eksklusif skrip kami, tapi karena cerita film skripnya belum banyak, jadi tunggu ya. Lebih ke situ, jadi maksudnya ada keinginannya tuh untuk educational purpose gitu, jadi bukan untuk jualan yang lagi masa promo, lebih ke situ sih. Jadi akan ada rencananya, tapi nanti kita lihat kapannya ya, akan dirilis. Bagaimana mengeksekusi scene-nya. Jadi waktu nulis tuh saya sering melafalkan dialognya sebenarnya. Kadang lupa kalau nulisnya di kafe jadi dilihatin orang. Karena kan dialog ada kalau ditulis dibaca di kepala bagus, pas diucapin aneh ya gitu. Jadi setengah-setengah acting gitu. Jadi aktor amatir waktu nulis. Nah waktu reading kesempatan saya buat sebagai director menguji apakah aktor amatir belakang laptop kemarin itu udah benar memahami dan merasakan setiap karakter yang ada gitu. Tentu saja ketika bekerja dengan Dion, Sheila, Mbak Maya, Mas Mutus, mereka hidup untuk itu, untuk berakting. Jadi saya sangat mempercayakan sense empati, jiwa mereka terhadap karakternya. Dan justru sigap sekali. Dan justru ketika reading itulah saya mulai generate ide bagaimana mengeksekusi scene-nya sebaik mungkin, karena porosnya selalu kalau Sheila, Dion, Mas Mucus, Mbak Maya memberikan perasaan energi seperti ini, cara menangkap paling efektif adalah dari sini. Saya tuh takut banget treatment saya itu mereduksi apa yang teman-teman aktor ini berikan gitu. Jadi mungkin kan ada sana sungkan kali ya, kayak mereka sudah memberi yang terbaik. Jangan sampai cara saya nangkep tuh bikin tidak tersajikan maksimal di layar gitu. Jadi mungkin singkatnya bagaimana menyajikannya ya sangat bergantung pada pemain sih gitu. Lagi? Kami masih boleh satu lagi. Sebelah sini belum ya? Dua lagi. Dua lagi. Kita yang pilih dah. Hah? Oh, Belum, sebelah kiri belum. Ya. Tadi kanan juga belum. Boleh. Oke. Itu banyak semangat sekali Min. Yang ya itu. Iya, iya, oke, yang ini dulu. Silakan berdiri Mbak, boleh. Berdiri Yes. boleh Mbak. Ya. Emang harusnya 42 jam ya. Halo, selamat sore semua. Sore. Perkenalkan saya Ciki dari Bogor. Jadi film ini sebenarnya film yang sangat ditunggu sama pasangan saya. Cuma 7 hari sebelum film ini rilis, pacar saya berpulang. Jadi pas 7 harinya di tanggal 10 pas rilis itu benar-benar kayak kita punya janji buat nonton bareng gitu. Apalagi jadi sebelumnya kita tahu film ini juga dari Sakatupo. Jadi itu adalah film pertama yang kita tonton dan kita punya harapan sama film itu gitu. Itu sangat menyentuh untuk Sakatuponya. Terus abis itu film sore ini rilis, perasaannya campur aduk, kayak berangkat gak ya, dan ini saya nonton ketiga kalinya, menguatkan diri dari yang pertama. Semuanya relate, dari gimana sore minta kayak kamu berhenti ngerokok atau minum-minum kayak gitu, karena beberapa hari sebelumnya pun saya pernah kayak, kamu nggak ada niat untuk berhenti ngerokok. Itu bikin saya nangis banget pas nonton pertama. Terus abis itu juga banyak di sini gimana cara sore mengulang waktu. Terus dia juga bilang, dia itu kan cowok yang cuek, ini dia cowok yang cuek. Terus dia bilang pas adanya saya itu seperti sunset yang menghangatkan di dinginnya dia. Jadi itu ngena semuanya. Jadi saya sempet denial kayak, saya bisa nggak ya jadi kayak sore gitu buat ngulang ini semua gitu. Terus ya ini filmnya sangat
luar biasa, keren, terima kasih. Seenggaknya di film yang ketiga ini saya udah nggak senangis yang pertama gitu. Terima kasih. Mohon doanya ya semua. Terima kasih udah cerita Mbak. Suatu kehormatan kalau apa yang kami buat bisa jadi bagian dalam perjalanan batinnya Mbak, ngelaluin masa yang gak pernah sulit buat semua orang. Dan seperti kamu kok menjaga Mas Atmo dan Kak Agnes tetap hidup menjalankan kebaikan-kebaikan mereka, saya percaya Mbak juga menjaga mendiang agar Mbak tetap hidup di hati dengan meneruskan kebaikan-kebaikan yang beliau tinggalkan. Terima kasih Mbak. Ya, larut ya, berat juga ya. Sebelah kanan. Mbak, yang mengibarkan bendera. Sorry, nggak ya. Boleh berdiri Mbak. Silakan. Maaf sekali ya yang belum sempat mau ditunjuk yang mengangkat tangan. Ya, selamat sore semuanya. Gak sia-sia aku bawa bendera untuk menghangatkan. Selamat sore semuanya. Aduh, aku ngefans banget, aku grogi banget lagi ngomongnya. Sebelumnya sih sama seperti penonton lainnya, aku benar-benar ngerasa dipeluk banget sama film ini. Ini ketiga kalinya aku nonton. Tadi tuh benar-benar nangis banget, kayak keluar banget. Mungkin gak expect juga kalau ini bakal screening terakhir gitu ya. Jadi aku mau bilang sekali lagi terima kasih Kak Yandi, Kak Dion, Kak Sheila, Kak Nita, Mbak Maya, dan Om. Aku panggilnya Om aja boleh ya? Om Matias Mucus. Om, aku ngefans banget sama Om dari semenjak jadi papanya Sherina. Ketahuan dong umur aku. Pokoknya aku mau benar-benar bilang thank you banget. Ini kayaknya film Indo pertama aku yang kayak aku benar-benar ngerasa deep into my heart gitu loh, asik. Maaf ya nggak bisa ini ya, terharu. Paling aku benar-benar sekali lagi mau bilang terima kasih, congrats. Ini benar-benar nyentuh apa yang dibuat dengan hati, nyampe ke hati kita semua, benar ya? Paling untuk terakhir aku mau, tadi kan udah ada yang nagih pameran ya kan. Nah sekarang aku mau nagih, kan udah ada Abdi Yandi, udah ada Puja Sheila. Nah Kak Dion apa? Itu udah ada, Ringo udah buat. Udah, tapi sebenarnya launchingnya masih agak bertahap memang. Bersama dengan pameran rencananya. Itu memang udah strateginya Dion. Bener. Ya, strateginya Ringo. Tapi di sini kita spill aja ya. Iya, kita spill aja. Nama fanbase-nya itu Pion Dion. Mas, tunggu. Ini fun fact. Yang ngomong Pion Dion ini teman saya. Wow. Di komen, sumpah. Mas, Anda adalah Dewan Kehormatan Pion Dion. Pertama kali komen. Sama ya, aku mau nagih. Kan tadi Kak Dion udah ada pameran. Kak Sheila mungkin jadi peser di CFD. Bener ya, kan dalam film adegannya sore itu ngajak lari ya. Jadi bayangkan dalam sebuah car free day, ribuan penggemar sore lari di belakang Niagara. Yes. Boleh. Sama satu lagi. Dua. Agak berlebihan ya. Stand up-nya pengen denger dong. Gitu guys ya, enggak sih? Itu aja kok, terima kasih. Ini sangat-sangat hari ini spesial banget ya sih teman-teman. Di kemerdekaan ini kita screening juga. Saya suka diprovokasinya. Oke, terima kasih semuanya. Mau nggak jadi host kita aja nih? Oke, tadi pas bilang nggak ada MC, aduh. Ya kali ya, kamu pasti terpanggil kan? Oke, terima kasih itu aja. We love you guys. Thank you so much. Wah, iya sih. Ya, tapi Car Free Day sih
Bisa diwujudin sih, ya. Berlari dalam pacingnya Sila. Lebih ke jalan santai sih. Ngomong-ngomong soal fun, saya juga mau bagi satu fun fact. Wih. Enggak, ini cerita tentang Mas Mucus. Jadi waktu itu Mas Mucus kan datang menjelang kita udah minggu-minggu terakhir syuting di Kroasia kan. Mbak Mira itu udah WhatsApp Mbak Mita, aku titip ya. Kenapa? Ya, soalnya Mas Mucus jokesnya bapak-bapak banget. Gitu, dia nggak tahu di sini ada saya dan Dion. Jadi yang menderita cuma Sheila Dara gitu. Selama kumpulan jokes bapak-bapak ini. Saya sih pas denger langsung gini, Mbak. Nambah berarti satu. Tapi saya secara pribadi sebagai director senang sekali bisa syuting sama Mas Mucus dan Mbak Maya. Tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Sama seperti Mbak tadi, saya juga menonton Mas Mucus sejak Petualangan Sirina, dan Mas itu film bioskop pertama saya. Dia pikir makin tua deh. Makin terasa jaraknya, Mas. Aku tuh pengen diceritain ketika aku di Kroasia yang lari setiap pagi itu ya, sebetulnya. Betul. Tadi mau nyeritain ke sana. Ini mau Mas Nal lagi. Udah menjelang. Mau pemulihan. Jadi kita tuh syuting menjelang winter. Jadi sampai di Zagreb itu udah mulai winter, dingin banget. Jadi kebayang kan Sheila Dara dengan sukacitanya. Benar. Wah, menggigil. Kita lagi syuting gitu-gitu ya, keringinan, nyari shot, tiba-tiba dari ujung tuh jalanan turunan yang Sheila Madion jalan tuh, dari ujung tuh ada orang jogging pakai lengan panjang tuh. Oh, Mas Mucus. Jogging. Gimana syuting? Lancar Mas, lancar. Saya lanjut dulu jogging, deh jogging gitu. Jogging. Jadi hari pertama jogging 4 hari ya Mas ya di Zagreb, 5 hari ya, lebih kayaknya. Iya, pokoknya Mas Mucus tuh syuting praktis cuma 1 hari dengan dialog yang sangat banyak itu. Syutingnya setengah hari sebetulnya. Setengah hari bahkan. Malah larinya seminggu. Lari seminggu. Dengan kaos pendek dan kayak gak kedinginan apa, kita semua yang kayak iya dingin. Mau ngasih tahu aja ke orang-orang bahwa saya itu pelari serius sebetulnya. Mau nggak terkenal. Pelari nggak terkenal. Apakah artinya sore akan berlari bersama papanya Juna? Dan fun fact-nya juga kalau Mbak Maya adalah salah satu orang pertama yang percaya sama proyek ini. Jadi di suatu waktu saya keramas di rumah dan kayak, kenapa saya harus cerita bahwa saya keramas ya? Ya, ini kesempatan sampo built-in. Dan dengan keramas itu tiba-tiba ada, waktu itu belum ada satu investor pun yang masuk. Jadi kayak keramas tiba-tiba kayak, Mbak Maya, kenapa ingat Mbak Maya ya? Gitu, jadi saya selesai mandi, belum pakai baju, bahkan sorry, karena di sini produk placement baju akan masuk. Gak saking buru-burunya tuh, cuma kan saya WhatsApp Mbak Maya boleh telepon gak? Gitu, boleh, angkat telepon. Halo Mbak Maya, ada apa ya? Saya yakin Mbak Maya feelingnya callingan syuting nih, gitu kan. Terus saya bilang, Mbak, saya timbul suatu pikiran Mbak, dimana saya itu kalau nggak nanya Mbak Maya hari ini, saya itu takut sekali, persis begini dialognya. Saya takut membayangkan di ranjang kematian saya kalau saya tua nanti. Saya tuh nyesel kayak, kenapa saya nggak telepon Mbak Maya gitu. Hah, mulai tambah panik Mbak Maya, apa ini gitu. Mbak, saya sungkan banget Mbak, gitu. Saya tuh lagi mau bikin film sendiri, tapi nggak dapat investor. Boleh nggak kalau Mbak Maya bantu nyariin siapa ya yang mau invest ke film ini? Oh begitu ya, ya, gitu. Dia udah panik kan, ada hubungan sama kematian apa gitu. Udah akhirnya diajak ketemu di kantor beliau dan kita ngobrol, dan Mbak Maya adalah orang pertama yang menjodohkan kita pada investor pertama kita yang mau percaya. Dengan Cerneliana namanya. Ya, Mbak Maya tidak hanya bermain, tidak hanya sebagai aktor, tapi juga sebagai asosiat produser kita. Terima kasih.
Terima kasih Yandi untuk sharing ceritanya. Yandi ini random banget kalau telepon. Dibales. Jadi nggak selalu juga callingan syuting, walaupun ada sih mengharapnya gitu ya, ngarep ya. Tapi sekali-sekali namanya aku butuh kontak untuk lokasi ini. Hah, lokasi gitu. Jadi sekolah. Jadi banyak kagetnya gitu ya. Dan sejujurnya pada malam hari itu aku nggak bisa tidur. Oh. Karena saya telepon apa asam lambung? Mungkin akan mengarah ke asam lambung. Aduh Yandi ini gimana gitu ya. Tapi saya sayang sekali sama dia dan tim ini. Menurut saya tim film ini Mita, Yandi, Dion, Sheila dan Mas. Iya. Ini lebih dari sekedar kawan baik, ini adalah keluarga. Jadi film Sore itu buat saya adalah sebuah film yang keluar dari framing filmnya, dan ini kayak berpendar ke kami-kami yang bekerja dan juga ke Anda semua gitu. Jadi kayak just ball of energy yang luar biasa gedenya gitu. Jadi terima kasih. Saya yakin tidak ada satu hal apapun di dalam dunia ini yang sebuah kebetulan. Everything is meant to be, meant to happen in the right time, right place. Terima kasih Yandi. Tepuk tangan untuk Dion, luar biasa. Ini juga salah satu teman yang pertama kali kalian syuting bareng, juga Sheila. Mita. They're more than friends, they're family. Thank you Mbak Maya. Memang anak kalau bingung nyarinya ke ibu sih, jadi ya mentok-mentok nyari Mbak Maya. Kita ke segmen berikutnya. Apa itu? Kita ada games. Tapi sebelumnya aku mau tanya sih. Yang nonton Sore lebih dari 10 kali? Aku. 11 kali hari ini. 11 kali hari ini. Ada yang lebih dari 11 kali? Lelang. Tidak ada. 17 kali yang di Bali. Ya. Untuk Liatin sini dong. masih banyak. Liatin sini bukunya. Dapetinnya. Kita games dulu. Yes. Mari kita bermain games. Gamesnya yang mana ya? Apakah pantun? Rebutan Rebutan bangku karena ini 17 Agustus. Yes. Kita harus tetap lomba guys, walaupun di bioskop. Oke. Kita harus Masing-masing Mas Mucus, Mbak Maya, Mbak Mita, Sheila, Dion milih satu penonton untuk perwakilan buat maju. Saya juga milih satu. Aku mau korban gendamku. Ya cowok Mas di sebelah, ya, yang angkat tangan. Ya betul. Dion milih juga. Yang belakang deh, nah itu boleh tuh yang baru diri pakai baju hitam banyak. Iya. Mas Haikal jagoan saya. Satu orang milih satu. Aku yang tadi itu yang pakai bendera tadi. Iya kamu. Awas kalau nggak heboh. Serem ya kalau udah dibilang nggak heboh dan nggak menang. Tadi Total 6, jadi kita masing-masing pilih satu aja. Saya udah satu, sama udah. Mas Mucus sudah? Udah ini yang pakai bendera. Oh, oke, silakan naik Mbak Sheila, Dion. Udah mana? Oh, lagi naik. udah semua ya? Udah dong. Aku sudah. Yang mana? Ya, itu yang berdiri masnya. Ya. Oke, berdirinya ke depan sini, boleh berbaris, kita kasih tepuk tangan buat mereka semua dulu. Maju. Oke, oh, lagi tunggu satu ya? Perkenalan dulu dengan Mas Koko. Oke, Mas Koko. Mas Haikal. Mas Haikal.
Mbak Kiki, Bendera. Mira. Mbak Mira, Mas Riri, Mbak Meli, makasih Mbak Meli udah bersedia dan teman-teman semua. Satu lagi tadi. Lagi siapa? Nah, itu. Ini. Kenalan dulu, boleh minta? Dengan siapa Mas? Dengan Arfi belum. Mas Steven. Oke, silakan Mas Iwan. Silakan bergabung Mas Steven. Oke, so peraturan adalah karena 17 Agustusan kita akan main rebutan kursi. Ada berenam dan begitu lagu diputarkan seperti biasa, lagu berhenti harus langsung duduk dan akan keluar 3 pemenang mendapatkan 3 hadiah. Dan karena ini acaranya fun, kita sepakat menghindari violence. Ya, keselamatan lebih penting. Dan oke, kita kasih Dion dan Sheila juga mungkin boleh ke samping dulu sini. Sini kita nunggu. Lagunya lagu apa ya? Iya. Terbuang dalam waktu kali ya? Benar. Silakan. Ada yang lebih bagus tadi sound systemnya? Ya, ini yang lebih besar. Bertua asli sore. Ini gara-gara saya pakai kaos ini. Kalau di IG saya, itu paling-paling yang nonton 5.000 sampai 30.000 ya. Oh, ini berapa yang nonton? 1 juta. Terima kasih Om, saya nonton Om ya. Alhamdulillah. Operasi. Oke, silakan boleh mengitari kursinya dalam bentuk barisan ya, gitu. Nanti lagunya mulai teman-teman berjalan ya, berjalannya ke kanan lah, clockwise. Ke sana ya, jangan pulang dong. Ya muter, lalu selesai duduk. Oke, silakan lagunya diputar. Silakan jalan. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Silakan Sheila, Dion boleh memberikan. Oh, udahan. Ya, udahan. Selamat ya. Maaf. Kita foto dulu. Kita foto dulu. Silakan. Mau difotoin? Lip, suara lip. Masian. Fotoin. Sebentar ya. Semuanya dapat kado. Siapa yang belum tadi? Sorry ya, aku berdiri sebentar ya. Maaf ya. Ya.
Lihat sini ya. Udah, sini. Lihat ini, kamera sini. Kamera sini tengah 1, 2. Senyum sekali lagi 1, 2. Kasih gaya sedikit. Cheese 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. teman-teman. Terima kasih. Silakan kembali ke duduk masing-masing. Terima kasih. Apanya? Oke, kita masuk ke acara berikutnya, boleh berbaris lagi. Oke. Hari ini ada sebuah kue spesial sekali ya, Ti. Maaf ya kalah terus. Sekarang berebutan meja ya. Sebuah kue ya. Bukan gitu maksudnya. Dari kursi sekarang meja nggak. Dudukin meja ya sama aja. Proyek ini UMKM sekali. Salah satu trivia juga, ini belum pernah dibagiin, jaket yang dipakai Sheila di akhir di Finland itu jaket yang dipakai Sheila di Finland di ending film itu jaketnya Sabai. Jadi waktu berangkat tuh kayak, oh jaketnya Sheila apa ya? Go ada nggak gitu? Ya udah, jadi kita meeting di rumahnya Ringo. Jam berapa? Jam 11 malam. Jam 11 malam gitu, sangat Bongkar lemari. Benar, sangat UMKM. Di hari penayangan pertama juga kita sangat dibantu oleh suaminya Sheila, Gidi, gitu. Buat promo sampai bisa ada di Pornhub. Terus manis sekali ya, tapi walaupun saya tanya gimana sih, ya kita berdayakan saja suami saya gitu. Keras ya gitu. Dan termasuk hari ini juga dari awal yang sangat dukung Dion dari rumah. Ada Fiona, kita kasih tepuk tangan buat Fiona dari rumah. Kue ini dipersembahkan Fiona buat kita ngerayain sore 3 juta penonton. Kalau kamu butuh kue, langsung saja ke benteng aja. Masuk. Ya, masuk ya. Kalau butuh BA director sih. Oke, mungkin semuanya kali ya Tio bersama ya. Dia tengah bersama Mbak Maya, Mas Mucus juga. Silakan. Ya. Kita hitung. Oh, foto dulu. Iya, betul. 1, 2, sekali lagi 1, 2. Saya tahu angle-nya itu harusnya penontonnya juga masuk. Yuk. Cici yang nganter kuenya ini. Mbak, sini Mbak. Maaf punggungin bentar ya. Oke, silakan. Apa? Ayo kita foto. Gigi anak dari masa depan. Bentar, 1, 2, 3. Oke, rame-rame dengan penonton yuk. Rame-rame ya. Yuk, lihat sini teman-teman. 1, 2. Masuk semua. Masuk. Lagi. Lagi 1, 2, 3. Oke, video mau video? Kita tiup 1, 2, 3. Kue ini dipersembahkan oleh Backpack. Silahkan tag Instagramnya. Oke, habis itu apa ya? Sudah ya? Oke, selanjutnya kita akan sebelum menutup mungkin ngasih tahu bahwa setelah ini kita akan ada pembagian. Semua penonton akan mendapatkan poster film.
Iya. Ya, kita 500 orang ya. Iya, kita ada 500 orang, jadi kita bantuin agak tertib ya. Jadi nanti kasih poster di foto sama tim komunitas. Selanjutnya katanya kita mau foto sekali lagi dan buat video ya. Apa? Kita mau buat video shout out gitu. Ayo. Kemarin, hari ini, dan selamanya itu kali. Oke. Sore istri dari masa depan, kemarin, hari ini, dan selamanya. Oke, boleh dulu ambil posisi silakan Mas Muncul, Mbak Maya. Jadi Sheila dan Dion akan bilang sore istri dari masa depan. Teman-teman semua akan jawab kemarin, hari ini, dan selamanya. Oke? Duduk aja. Ya nih. Iya. Teman-teman promo kita panggil yuk berdiri di belakang. Boleh, ayo. Panggilkan ini orang yang gak pernah kelihatan juga tim promo marketing kita. Kelihatan namanya jarang sekali disebut, tapi mereka yang paling bekerja keras selama sebulan ini. Ya ini siapa yang live? Siapa yang live? Bapak Ibu. Ayo, sini. Oke. Sini. Ayo. Mas Ismet, Mbak Michael, Mbak Dila, Kak Bubu, Ocan, Kang Inan, Kang Arfi, Kang Bla, Mbak Vega, dan Mas Ulu. Tim promo marketing sore. Foto dulu ya, kita foto dulu ya. Foto dulu. Foto dulu. 1, 2. Sekali lagi lebih seru. 1, 2, 3. Oke. Video ya. Boleh berdiri ya. Oke. Wow, ramai sekali. Oke, 1, 2, 3. Sore istri dari masa depan. Kita keluar dari sebelah sana ya. Oke teman-teman. Kita di luar. Pembagi poster ya. Di luar ya. Nyaman pegang mic ya? Kalau nyaman ya pegang mic. Iya, tekon. Dari teman-teman keluar bisa dari sini ya. Iya, Papa salah. Oh, Papa. Jadi ikut Papa dulu. Banget sih, ampun. Iya, Papa dulu. Boleh, benar. Boleh lurus. Yang mau ke toilet dulu silakan. Yang ke toilet dulu silakan. Ini buat keluarnya kali ya? Boleh. Udah langsung ke situ ya, Kak. Liatin dong posternya. Lagi ngantri apa ini? Tanda tangan. Buat tanda tangan dapat poster. Yeay. Oh, dapat parfum dia. Mantap. Tinggal baik.